Yeah, so I think I hope you have a great day. So I hope you have a wonderful day also with your family, with your husband, with your wife also. And I hope you have a blessing and great day also. So may Lord always be with you. All right, thank you. Okay, okay. So I think almost 2 days. I'm not reading the Bibles because I like to read in the Bible because that's our tradition, some of the tradition of the ethnic, of the minority ethnic that we need to recite the holy words from the God. Right. Okay, pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa kejadian yang ke-19. Pada hari ini sidang Injil Borneo akan memberitakan tentang fasa kejadian yang ke-19, alright, iaitu Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Okay, I will recite in baku, in bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia supaya semua orang boleh memahami bahasa yang saya tuturkan. Okay. Okay, pada firman Tuhan yang pertama iaitu kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tapi kerana ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota itu tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa kedua kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mahu menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan mengenai engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, iaitu Lot, dengan keras. Mereka mendekat untuk menobrak pintu-pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini kerana banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kahwin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah isterimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap kerana kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan isteri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana.
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seseorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah pergi di mana pun, juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat buat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebab namanya kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang-balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi isteri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menutup bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pergunungan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, dan maka diamlah ia di dalam satu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Kerana Tuhan itu Maha melihat, Maha mengetahui. Okey. Maha melihat, Maha mengetahui. Okey, seperti kebiasaan seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum air. Kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan daripada ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Moab. Dialah bapa orang Moab yang ada sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak-anak lelaki yang namainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Okey, begitulah tentang fasa Injil kejadian yang ke-19. It's about Genesis or chapter 19. Semoga Tuhan sentiasa menyayangi dan memberkati kita, kerana Tuhan adalah Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mengasihani. Semoga kita dikurniakan dengan rumah tangga, seorang suami yang baik, anak-anak yang baik, dan sentiasa menyayangi kita. Amin.